Saya perlu membuat video yang agak panjang ya. Buku ini buku saya ya. Saya membuat buku ini adalah hasil penelitian. Buku itu hasil penelitian. Setelah sekitar 2-3 tahun saya memperhatikan konsep dari para gembala-gembala, kemudian pelayan-pelayan yang hidup berpoligami, dan penjelasan konsep poligami oleh gembala yang lemah, membuat saya melakukan satu penelitian, lalu saya buat buku ini. Judulnya adalah Poligami, apa kata Alkitab. Jadi pertama ada beberapa orang yang anti terhadap buku ini. Bahkan ada yang mengatakan Pak Yoel perlu bertobat katanya. Padahal mereka salah paham dengan buku judul itu. Bukan poligaminya, tapi apa kata Alkitab soal poligami itu. Jadi orang terjebaknya di kata poligami, melepaskan apa kata Alkitab itu. Jadi saya lebih banyak bahasnya adalah apa kata Alkitab terkait dengan poligami itu. Dalam sepanjang sejarah Alkitab atau dalam cerita Alkitab itu, bahkan itu dipertegas oleh Yesus. Yang dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Oke, garis bawah itu. Allah sangat membenci kepada orang yang bercerai dengan alasan apa saja. Itu dibenci oleh Allah. Maka dalam memulai dari Kejadian pasal 2, kemudian di Yesus mempertegas itu dalam Injil Matius pasal 19. Itu sangat jelas itu. Bahwa Allah adalah aktor utama yang merencanakan dan membuat keluarga. Keluarga itu adalah bentukan Allah. Oke, bentukan Allah. Keluarga itu terdiri dari 2 orang laki-laki, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Artinya di situ konsep yang ditegaskan itu bukan poli, tetapi mono. 1, monogami. Itu bukan poligami. Monogami. Saya jelaskan panjang lebar di sini. Saya taruh tinjauan teologis dan itu sangat mendalam. Itu saya sampaikan dalam buku ini. Jadi apakah Alkitab membolehkan poligami? Allah tidak pernah secara spesifik boleh atau tidak disampaikan di sana. Karena kenapa begitu? Karena Alkitab hanya membuat 1 laki-laki, 1 perempuan, monogami. Tidak ada konsep poligami. Tapi ketika memperhatikan konsep tentang adanya poligami, itu sudah dipraktekkan di dalam Kejadian pasal 4. Ya, 3 dan 4, coba baca itu. Ada Lamek di sana sebagai aktor utama yang mempraktekkan poligami itu. Yaitu apakah dia atau sebelum dia mungkin perlu dibaca dalam tafsiran Alkitab itu, terutama di kitab Kejadian yang memprakarsai lahirnya poligami itu. Tapi pada prinsipnya Allah hanya membuat 1 laki-laki, 1 perempuan dan menjadi 1 keluarga. Itu artinya hanya ada monogami, 1 istri, 1 laki-laki. Tidak ada poligami dalam sejarah Alkitab. Perceraian dengan alasan apapun adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Hanya sayangnya adalah saya menjelaskan dalam buku ini ya, gereja salah paham lalu mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Seharusnya itu titik. Tapi ditambah kalimat di situ. Saya sebut itu sebagai mandat budaya.
yaitu kecuali maut memisahkan mereka. Sebenarnya itu adalah mandat budaya, kata tambahan ini, kecuali maut memisahkan mereka. Saudara bisa membaca buku Alkitab Perjanjian Baru Yunani Kuine yang ada terjemahannya. Bahasa Yunaninya, Yunani Kuine, kemudian terjemahan Indonesianya. Itu dijelaskan jelas dan lengkap itu. Jadi artinya bahwa di ayat itu pasal 19 Injil Matius 19 ayat yang ke-6 itu terutama, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia atau diceraikan oleh manusia. Itu harusnya titik di situ, tapi ditambahkan oleh gereja kecuali maut memisahkan mereka. Disinilah lahirnya ada konsep poligami. Paulus lebih tegas mengatakan bahwa apabila seseorang itu sudah cerai, maka dia hidup hanya untuk melayani Tuhan. Jadi kalau misalnya suami dan istri itu sebagai tubuh dan kepala, jadi salah satu tiada, maka artinya dua-duanya sudah meninggal. Yang satu yang tidak meninggal itu hidupnya hanya untuk melayani Tuhan, tidak lagi memikirkan hal-hal soal-soal yang terkait dengan menikah atau tidaknya. Tapi faktanya adalah ada orang yang sudah menikah, istrinya atau suami salah satunya meninggal, kemudian dia yang tinggal ini dia nikah lagi. Ya, itu sudah konsepnya poligami bukan monogami. Kalau monogami sudah salah satunya meninggal, sudah dia tidak perlu lagi memikirkan untuk kawin lagi yang kedua walaupun dia masih muda. Itu tegas Paulus yang menegaskan itu. Bahkan Yesus dalam Matius 19 itu jelas itu. Salah satu meninggal, maka yang tinggal itu, yang istrinya atau suaminya yang tinggal, maka dia yang hidup itu hanya memfokuskan diri pada pelayanan. Makanya Yesus dalam pasal 19 itu dia katakan hanya orang-orang. Karena Petrus bilang begini, Petrus bilang, "Guru, kalau begitu lebih baik tidak perlu kawin lagi atau tidak perlu kawin." Lalu Yesus berkata apa? Hanya orang-orang yang dikaruniakan saja yang memahami hal itu. Gitu. Artinya apa itu? Apa yang Yesus mau bilang? Tidak ada konsep poli di situ. Yang ada adalah mono. Dengan alasan apapun. Orang mau kawin dengan segala macam itu, saya mau bilang itu poligami konsepnya. Kalau monogami berarti tidak ada. Salah satu meninggal, maka kau hidup hanya untuk melayani Tuhan. Dapat buku ini di Google Play. Kata kuncinya adalah Joel Gibbon. Nanti kamu akan dapat buku poligami. Jangan lihat poligaminya, tapi lihat di bawah dari kata itu, apa kata Alkitab. Poligami, apa kata Alkitab. Saya bahas di sini. Tuhan berkati kalian semua dan sehat.